Awal kisah dimulai ketika Moon Dong-eun dan Joo Yo-jong sempat masuk UGD bareng. Saat itu, setelah selesai mengajar les private, Dong-eun tiba-tiba jatuh pingsan. Ketika terbangun, ia pun sudah berada di rumah sakit. Pasien di sebelahnya juga ikut terbangun. Ternyata, ia adalah seorang dokter yang bernama Yo-jong. Dong-eun langsung menarik infusnya. Meski sempat dihalangi Yojong, Dong-eun tak menghiraukannya dan langsung pergi dari rumah sakit. Kemudian, Yojong melihat hasil tes pemeriksaan Dong-eun, di mana Dong-eun mengalami anemia dan kurang gizi. Dari pertemuan yang tidak disengaja itu, rupanya Yojong mulai tertarik pada Dong-eun dan mencoba mendekatinya. Suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan, Dong-eun melihat orang-orang bermain Go. Ketika ingin pergi, ia bertabrakan dengan Yojong. Yojong meminta maaf dan menatap Dong-eun dengan ekspresi terkejut. Yojong lalu berbicara kepada Dong-eun dan mengatakan karena waktu itu Dong-eun pergi tanpa resep, jadi Yojong membawakannya. Yojong mengatakan bahwa Dong-eun harus minum obat itu selama 6 bulan dan melakukan pemeriksaan kembali. Mengetahui Dong-eun yang tertarik dengan permainan Go, ia pun menawarkan untuk mengajari Dong-eun permainan Go. Dari situlah mereka pun akhirnya mulai dekat. Tapi setelah itu, Dong-eun memutuskan untuk berhenti menemui Yojong. Singkat cerita, Dong-eun berhasil ujian seleksi guru. Dan untuk melancarkan aksi balas dendamnya, ia membeli apartemen di dekat rumah Yeonjin. Setelah beberapa saat, tidak disangka Dong-eun bertemu dengan Yojong di kereta. Yojong sangat senang karena ia sangat merindukan Dong-eun. Mereka berdua pun mengobrol bersama. Setelah itu, Yojong pergi sambil memberikan kartu namanya. Hingga suatu hari, Dong-eun mengirim pesan kepada Yojong untuk bertemu. Yojong yang sedang di rumah sakit merasa senang sekali setelah mendapatkan pesan dari Dong-eun. Yojong mengatakan bahwa dia ingin membuatnya bahagia. Mendengar ucapan Yojong, Dong-eun hanya tertawa dan berkata bahwa dia tidak membutuhkan seorang pangeran, melainkan Algojo yang mau membantunya. Lalu, Yojong menemui ibunya dan mengatakan bahwa ia ingin membuka klinik sendiri di Samyong. Dia menceritakan kepada ibunya kalau gadis yang ia sukai tinggal di sana. Akhirnya, Yojong pun pindah ke Samyong dan menyewa rumah. Yojong kemudian mengajak Dong-eun bertemu. Dong-eun pun datang ke rumah Yojong. Di sana, ia menceritakan kisah hidupnya dan rencananya untuk balas dendam kepada para pembuli yang dulu sudah menyiksanya. Awalnya, Yojong menyarankan untuk tidak membalas dendam. Ia khawatir karena balas dendam akan membuat hidupnya menjadi hancur. Namun setelah Dong-eun menunjukkan bekas luka di tubuhnya, Yojong langsung berubah pikiran dan menegaskan kalau ia akan jadi algojonya. Ternyata sebenarnya, Yojong juga mengalami trauma seperti yang dialami Dong-eun. Ia menaruh dendam pada orang yang telah membunuh ayahnya. Maka dari itulah karena punya tujuan yang sama, Yojong setuju untuk membantu Dong-eun. Mulai saat itu, Yojong benar-benar berperan untuk membantu aksi balas dendam Dong-eun. Mulai dari mencari keberadaan jenazah Sohee yang tidak ada di ruang mayat, dan setelah mendapatkan informasi dari seorang dokter di sana, ternyata Sohee telah dipindahkan ke ruang pendingin atas perintah ayah Yojong yang merupakan direktur rumah sakit. Ia juga mencari penyebab kematian Sohee. Dan akhirnya mendapatkan hasil otopsi Sohee yang menyatakan kalau sebelum meninggal Sohee tengah hamil. Hingga mereka mengetahui kalau yang menghamilinya adalah Jae-jun, bukan Myung-oh seperti yang mereka curigai saat ini. Selanjutnya, Yojong juga membeli rumah duka Yongsan setelah Dong-eun menceritakan kecurigaannya kalau jenazah Myung-oh disembunyikan di sana karena biaya listrik yang tinggi pada gedung yang ditinggalkan. Dan ternyata kecurigaan itu terbukti kalau Myung-oh memang ada di sana. Selanjutnya, Yojong menyarankan agar membawa Yeonjin ke kliniknya. Mereka akhirnya menggunakan Hyejong untuk menggiring Yeonjin ke klinik. Setelah dilakukan anestesi dan membuat Yeonjin tertidur, Yojong kemudian mengambil sampel dari luka kaki Yeonjin akibat cakaran Myung-oh tempo hari dan menyimpannya sebagai bukti. Kemudian, sebelum polisi mendapatkan tubuh Myung-oh, mereka meletakkan DNA Yeonjin melalui kuku yang sebelumnya didapatkan di klinik Yojong dan meletakkannya ke tubuh Myung-oh. Hingga suatu hari, Yojong bertanya pada Dong-eun mengapa waktu itu ia tiba-tiba pergi begitu saja. Dong-eun mengaku bahwa ia merasa tidak tega setelah tahu apa yang menimpa Yojong. Rasa bersalah itulah yang membuatnya pergi.
Mendengar alasan itu, akhirnya Yojong merasa lega karena sebelumnya ia mengira kalau Dong-an pergi karena ia bukanlah tipenya. Setelah aksi balas dendamnya selesai dan merasa puas karena akhirnya semua para pembulinya mendapatkan ganjaran yang setimpal, Dong-an mengajak Yojong untuk pergi ke laut. Mereka bersenang-senang seharian tanpa berpikir itu adalah akhir pertemuan. Namun, ketika Yojong lagi beli minum di supermarket, Dong-an mengirimkannya pesan dan bilang selamat tinggal. Dong-an juga membakar semua foto-foto orang yang ingin dia balas dendam. Kemudian ia berdiri di tepi gedung dan berencana untuk mengakhiri hidupnya dengan harapan penderitaannya juga selesai. Beruntung, Ibu Yojong muncul dan berteriak agar Dong-an menyelamatkan putranya. Moon Dong-an akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengakhiri hidup. Saat Yojong sampai, dia tidak melihat Dong-an lagi. Sejak itu pun ia nggak bertemu lagi dengan Dong-an. Yojong jelas sakit hati dengan perpisahan yang tidak ia duga ini. Yojong yang ditinggal Moon Dong-an berusaha ikhlas dan kembali melanjutkan hari-harinya. Setelah menenangkan diri di kuil selama 6 bulan, Moon Dong-an kembali ke rumah Yojong. Yojong kaget sekaligus senang dengan kehadiran Moon Dong-an. Dong-an juga mengatakan bahwa dia akan membantu Yojong untuk balas dendam. Nah, kemudian disinilah mereka berdua akhirnya mengakui perasaannya masing-masing. Mereka bekerja di penjara Jisan, tempat Yong Cheon, pembunuh ayah Yojong, dipindahkan. Di sana, Dong-an menjadi sukarelawan sebagai guru, sementara Yojong menjadi petugas medis. Singkat cerita, Dong-an dan Yojong pun bersiap untuk membalas dendam. Namun sebelumnya, mereka pun saling menyatakan cintanya, dan itulah kisah perjalanan cinta Moon Dong-an dan Ju Yojong.